Hai, selamat sore. Salam Indonesia. Sehat selalu. Anda pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini Indah Ardina kembali menyapa Anda. Dalam talkshow spesial persembahan DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu Komisi D dalam hal ini. Siap nikah, sehat, independen, aman, produktif menuju nikah. Apa kabar Anda, orang tua, remaja, teman-teman yang usianya sudah dewasa dan sebagainya. Semua komplit deh menyatu di talk show ini. Setengah jam kita akan bicara mengenai bagaimana peran keluarga dalam upaya intervensi pencegahan stunting pada pernikahan usia muda. Tamu-tamu saya cantik-cantik semuanya dan beliau adalah perempuan-perempuan hebat di daerah Istimewa Yogyakarta yang akan memberikan banyak insight pada kita. Tentu saja terkait dengan tema yang hari ini. Selamat sore ibu-ibu cantik semua. Selamat sore Mbak Indah. Senangnya ketemu beliau-beliau ini, mencuri waktunya, waduh susah deh sebetulnya ya. Tapi matur sembah nuwun, ibu-ibu sudah rawuh di sesi ini. Kita bicara nanti soal stunting, seperti apa sebetulnya intervensi harus dilakukan dan lain-lainnya, terutama pada pernikahan usia muda. Yang pertama saya perkenalkan Ibu Dr. Anda Hajah Sri Muslimatun MKes dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bu Dewa? Alhamdulillah baik. Sehat selalu Bu Mbak Indah. Dewa. Pemirsa, selamat ketemu lagi yang sudah lama banget. Oke. Tapi kalau kita bicara soal stunting, kita bicara soal ibu-ibu yang melahirkan dan lain-lain, ibu mah jagonya, ya kan? Ibu selalu bertemu dengan biasanya kalau ke rumah sakit ya ibu tuh orangnya deg-degan ini nanti bisa normal atau tidak dan sebagainya, tapi ibu selalu menenangkan, ya kan? Sebenarnya Bu, sudah rawuh di sini. Oh, saya juga enggak ngira nih ketemu Mbak Indah. Semalam saya dapat satu tangkai bunga mawar. Wah. Yang indah ternyata ketemu Mbak Indah. Terus alhamdulillahirabbil alamin itu loh. Salah satu cara bagaimana mengayemkan perempuan lain. Oke. Dokter kita yang luar biasa ini adalah Ibu Dr. Mustika Ningtyas, sarjana psikologi MPH dan semua gelar-gelar yang ada di belakangnya dari Kemenduk Bangga ya atau BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bu Dokter kita ini? Alhamdulillah selalu sehat bahagia. Ya? Selalu sehat. Bahagia. Iya. Itu terpancar dari rona wajahnya gitu ya. Terima kasih. Karena kalau sehat nggak bahagia kan juga wajahnya mungkin agak-agak murem gitu ya. Dan kalau ketemu Mbak Ida kan harus cantik terus ya. Alhamdulillah. Kita harus selalu saling support kan perempuan, katanya woman support woman gitu ya. Oke, baik. Kita bicara soal stunting, kita bicara soal bagaimana pernikahan usia muda dan lain-lain. Ini menjadi pembicaraan kita semua. Kalau kita juga sebagai seorang perempuan, barangkali kita juga harus menjaga diri kita ya, supaya jangan sampai terjebak pada pernikahan usia muda. Gimana sih caranya? Kalau pernikahan itu kan memang sesuatunya harus direncanakan. Nah, ada pakar-pakarnya sebetulnya. Di luar dewan Ibu juga pakar soal hal ini gitu. Tapi boleh kita tanya ke Dokter Ika dulu ya Bu ya? Oke. Mbak Ika, karena sangat muda saya panggilnya Mbak Ika aja ya. Setuju. Karena terkenalnya mana-mana Mbak Ika gitu. Oke. Mbak Ika ngobrol dulu ya. Kemenduk Bangga atau BKKBN. Orang dulu kalau BKKBN itu semua pasti sudah tahu lah ya. Istilah Kemenduk Bangga beberapa tahun ini gitu. Oke. Tapi apa yang kemudian bisa di-share ke kita kaitannya dengan bagaimana intervensi pencegahan stunting pada pernikahan usia muda. Punya program apa dan lain-lain, kasih tahu dulu ke kita supaya semuanya bisa aware ya dengan program-program pencegahan dan bisa ikut serta. Oke. Ya, terima kasih Mbak Indah. Mbak Indah ini kalau kasih pertanyaan Bun, itu satu tapi jawabnya itu harus sama. Enggak punya waktu. Saya akan dengarkan. Jadi kami di Kemenduk Bangga, mungkin para pemirsa semua belum terbiasa mendengar Kemenduk Bangga gitu. Kami memang sudah bertransformasi sejak 2024 yang tadinya BKKBN, sekarang masih tetap BKKBN tapi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sehingga memang fokus kita banyak di pembangunan keluarga menjadi salah satu nomenklatur kita. Nah, apa yang menjadi program kita? Kita punya satu program integrated ngaten pun yang namanya program siklus hidup, program Bangga Kencana yang berdasarkan siklus hidup. Jadi kita itu fokus mulai balita sampai dengan lansia. Nah, tentunya kalau program-program yang kaitannya dengan stunting, kita ini tidak hanya fokus pada orang yang sudah atau pasangan yang sudah menikah, tapi kita itu berfokus pada sumbernya, itu ya. Sumbernya kan dimulai mungkin nanti dari Bunda ya bisa memberikan penguatan juga bahwa kami juga fokus awal dengan remaja.
Oke. Jadi tidak hanya yang sudah nikah terus kita urusin supaya nggak stunting, itu udah telat ya. Ya, Oke. sudah telat. Iya, sudah telat ya. Jadi startnya harus lebih mudah Iya, dari itu. iya. Nah, kenapa pada remaja? Karena remaja ini adalah mereka yang akan menjadi calon-calon ibu. Nah, BKKBN punya program generasi berencana, di mana kita akan menyiapkan para remaja ini untuk menjadi generasi yang punya rencana. Gitu. Rencana apa? Rencana mulai menikah, sampai dengan ingin punya anak, sampai dengan nanti masa depannya akan seperti apa. Itu harus direncanakan. Nah, nanti kalau kita sudah punya program-program yang kaitannya dengan remaja itu kuat, gitu. Tentunya kan remaja ini menikah dengan siap, ya. Siap apa? Psikologis, kemudian fisiknya, kemudian juga pastinya ekonominya. Nah, di persiapan-persiapan ini kita punya banyak kelompok-kelompok kegiatan. Salah satunya yang fokus pada remaja ini adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu ada yang berbasis kita di universitas, di sekolah, dan ada juga yang berbasis di masyarakat. Nah, itu kita mensosialisasikan, mengkampanyekan bagaimana kita remaja ini hidup sehat, siap untuk menghadapi proses-proses masa transisi dari remaja menuju dewasa. Salah satunya adalah menikah. Oh, keren ya. Tadi generasi berencana. Nah, ada singkatannya Ibu? Ada, genre. Genre ya, bukan genre. Oh, oke. Karena generasi, bukan generasi. Ya, itu baru di situ ya, itu baru yang remaja. Nah, nanti ketika sudah remaja ini menikah, kita punya program-program juga, mulai dari orang tua yang memiliki balita, mulai dari kita fokus pada program kita namanya 1000 HPK. Ini tentunya Bunda sudah sangat terbiasa karena background kesehatan, jadi kita mulai fokus pada stunting itu, memfokuskan pada bagaimana pengasuhan di 1000 HPK 0 sampai dengan 2 tahun pertama. Kita punya banyak kelas-kelas pengasuhan yang dimulai di masyarakat dengan ikut kelompok BKB. Di masyarakat itu kita punya kelompok bina keluarga balita yang sasarannya adalah keluarga yang memiliki balita. Dan sekarang karena transformasi penyebaran informasi kita, kita mulai dengan berbagai informasi yang tidak hanya langsung tatap muka, tapi juga tatap maya. Kita punya namanya kelas orang tua hebat. Online. Gitu. Dan itu mulai 2024 khusus daerah istimewa Yogyakarta dilakukan 1 bulan 1 kali dengan materi yang komprehensif, mulai dari psikologis, kesehatan, dan juga hal-hal lain yang menunjang pada pencegahan stunting. Setiap tanggal berapa? Setiap harinya Rabu, minggunya itu biasanya di tanggal belasan. Belasan agak tengah ya. Jadi sekitar biasanya sih minggu ketiga ya. Minggu ketiga. Jadi ini siapapun bisa ikut dong. Ikut, tapi diumumkan ketika akan ada kelas. Iya, selalu ya. 2024 dan 2025. Nah, di 2026 ada sedikit perubahan. Yaitu apa perubahannya? Kita makin masif. Jadi sekarang BKKBN itu dari pusat kita mengorganisasikan seluruh provinsi yang ada di Indonesia menyelenggarakan kelas orang tua hebat itu. Gitu. Jadi nanti seminggu sekali. Bahkan seminggu sekali sekarang. Seminggu sekali. Baru direncanakan. Sudah. Sudah dilakukan di 2026. Ini sudah Kamis kemarin sudah seri 10. Ini hari apa kalau yang ini? Hari Kamis. Hari Kamis seminggu sekali. Jam berapa Mbak Ika? Jamnya biasanya kita 9 gitu, dan flyer pasti ada. Ya. Bagaimana cara panjenengan untuk ikut jadi acara ini? Maka, jadi sambil ngapain aja tetap bisa ikut kelas ya, bisa jadi orang tua hebat. Gitu. Karena program kami banyak ingin mengembangkan bagaimana kita bisa mengembangkan komunitas untuk bisa resilient, bisa tangguh, kita siap menghadapi, mencegah stunting supaya kita tidak timbul stunting baru di kemudian hari. Rasanya nggak ada alasan lagi ketika kemudian orang tua mengaku tidak punya pengetahuan yang baik karena ternyata negara sudah hadir melalui berbagai macam program. Kalau kaitannya dengan internet sekarang kayaknya juga sudah di mana-mana sudah bisa kita akses, bahkan pemerintah memberikan fasilitas itu ya Bun ya. Jadi nggak ada blank spotnya gitulah sampai di mana-mana. Dan kalau kemudian nanti yang di sana pelosok kan jauh dari Kementerian Bangga, sekarang sudah dekat dengan teknologi.
gitu. Dan itu gratis, Iya, ya oke. Gitu, bisa. Catat ya, Kamis ya tadi Iya, ya. Kamis. Nanti lihat deh flyernya atau ikuti medsosnya ya. Iya, Kemenduk medsosnya Bangga di Kemenduk ada ya? Bangga. Iya, Oke. di Kemenduk Bangga. Setiap akan ada kegiatan itu kita biasanya 3-4 hari itu sudah tayang. Oke. Flatnya. Oh baiklah. Jadi bisa kita tandai kapan kiranya kita harus Iya. mengikuti kelas orang tua hebat gitu. Oke. Matos Mbak Nuwun Bu Dewan untuk support ini karena kuasa anggaran itu untuk erek-ereknya kan ada di Dewan Iya. gitu ya. Jadi nanti Pak Soleh nggak bisa bergerak Bu kalau nggak ada Dewan juga gitu kan. Oke, apa yang bisa Ibu sampaikan? Terutama tadi ada beberapa program yang ini menarik ya Bu untuk masyarakat mempermudah informasi ini terdeliver ke masyarakat. Jadi artinya tidak usah harus lah kula mboten ngertos ngeten wong mboten nonton programnya mboten bisa saya ikuti dan sebagainya. Itu terutama bagi mereka yang ada di pelosok-pelosok. Monggo silakan. Ya, jadi ini adalah satu program yang menunjukkan bahwa tidak ada jarak batas ruang dan waktu. Oke. Karena tadi bisa disambil sedang apapun, Oke. pada saat apapun, Mhm. dan kapanpun, Ya. dimanapun kan gitu. Karena tadi di pelosok juga bisa. Bisa. Gitu. Jadi ini bukan masalah tidak mampu, tapi tidak mau. Nah sekarang ini kita yang kemudian PR berikutnya adalah bagaimana menumbuhkan kemauan untuk menjadi kita itu sama, pintar semua gitu. Jadi hebat semua. Dari anak-anak sampai lansia itu semua harus sudah hebat dan punya pemikiran yang sama bahwa kita Indonesia yang maju itu yang seperti apa gitu. Oke. Ya, tidak dibatasi ruang dan waktu tadi. Oleh karena itu kalau kita bicara ini PR juga loh buat kita semua ketika remaja kita siapkan. Ya. Dengan berbagai cara ya misalnya minum tablet besi seminggu 1 kali. Ditunggu ini meskipun remaja banyak juga loh yang beli nggak minum. Atau udah dibagi gratis malah nggak diminum gitu ya Bu? Jadi ini mestinya loh kalau menurut saya, yuk duduk mandi di kelas gitu dibagi terus 1, 2, 3 minum bersama. tablet besi. Oke. Itu kemudian akan menjadi kebudayaan. Budaya minum tablet besi dia ngerti sendiri. Ya. Tadi ini satu contoh ya. Banyak orang juga yang bangga ketika dia bisa menyumbangkan darahnya. Donor. Oke. Gitu. Ini juga ada kekurangpasan terhadap pemerataan pengetahuan. Contohnya ini. Emang kalau sudah tua, lansia tidak butuh HP yang tinggi. Sehingga kemudian beliau dengan bangganya, aku tiap bulan sekali loh Bu, jadi donor. Umurnya berapa? 65. Saya terkaget-kaget dong. Dia sendiri itu metabolismenya sudah tidak bagus lagi. Udah banyak yang mundur organnya. Jadi jangan bangga kemudian menjadi pendonor setiap bulan. Oke. Nah, ini kan masih ada gap pengetahuan terhadap keperluan darah. Ada gap. Ini yang harus kita samakan dan ini bukan sebetulnya gampang kalau kita seluruhnya itu mau bersama-sama. Mau bukan tentang kemampuan ini, tapi tentang kemauan. Oke, baiklah. Jadi ini kalau istilah orang Jawa tuh bener nih orang bener mungkin ya. Betul. Karena kan pengennya kan memang berbuat baik untuk masyarakat, cuma ternyata ada hal-hal yang mesti kita perhatikan untuk kesehatan kita sendiri. Oke, kembali ke masalah stunting Mbak Ika. Kalau di Indonesia, terutama di Jogja ya sebetulnya, ini masih jadi isu di mana-mana ya, yang banyak dibicarakannya. Ini seperti apa Mbak Ika melihatnya? Kalau kita melihat situasi ya, memang di survei yang terakhir 2024 itu angka DIY sampun turun. Turun 0,6 gitu ya. Ya turun lah, artinya ada sebuah kabar baik yang perlu kita apresiasi dari seluruh stakeholder yang memang sudah mengupayakan seluruh program yang ada di daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Nah, apakah ini masih menjadi perhatian? Ya, masih menjadi perhatian karena kenapa? Cukup unik. Jadi dari beberapa pengalaman kami untuk turun ke lapangan, gitu di DIY ini isu stunting bukan lagi karena masalahnya kurang makanan yang ada. Tapi karena Kira-kira kalau Mbak Indah nebak karena apa Mbak Indah? Karena apa? Awareness orang tua yang tidak bagus karena atau pengasuhan.
Oh, Jadi ya, oke. artinya sebenarnya kalau kita sumber daya kan ya sudah tidak kurang-kurangnya ya Ibu ya, kaitannya apalagi DIY ini sebuah wilayah yang mudah terjangkau, aksesibilitasnya ada gitu. Memang isunya cukup berbeda. Ini pengasuhan ingkang menapa jeneng? Artinya ingkang salah atau ingkang mungkin kurang pas gitu ya, kurang tidak sesuai gitu. Jadi beberapa kami ke lapangan menemukan bukti-bukti begitu bahwa ternyata misalnya ada anak yang sulit untuk makan, ibu-ibu ini terutama yang mungkin memang masih, kalau anak balita kan ya lahir dari ibunya masih muda, kurang pengetahuan tentang bagaimana memberikan pola asuh yang benar. Masih terkait lagi, kalau tadi Mbak Indah juga menyampaikan kaitannya dengan pernikahan usia muda, ini sangat erat sekali dengan bagaimana manajemen pengelolaan emosi. Ibu, kalau orang muda ini kan anak muda menikah belum bisa membayangkan pernikahan itu akan seperti apa. Pikirannya kan mesti senang banget. Ternyata begitu kita masuk dalam pernikahan, senangnya pasti dihadapkan pada sebuah masalah yang dia sendiri nggak punya solusinya. Betul. Padahal sudah ada kelas orang tua hebat dan lain-lain. Jadi salah satu adalah pengasuhan gitu ya. Jadi pengasuhan yang bagaimana? Ada yang mengasuh sendiri, ada yang dititipkan sama neneknya, dan kami juga punya beberapa evidence kaitannya dengan kemarin membuat sebuah policy brief di tahun lalu itu memang ternyata kalau sama simbahnya perempuan ini Bu, simbah tapi sudah mengarah simbahnya yang perempuan itu seringkali memberikan pola asuh yang kalau orang Jawa bilang welas tanpa alis. Terus seperti Ibu. Welas tanpa alis itu ya dia merasa bahwa itulah cara menyayangi cucunya. Tapi sebetulnya itu salah, tidak pas. Saking sayangnya sama cucunya. Dan itu kayaknya zamannya sudah berubah pun tetap welas tanpa alis ini. Tetap ya Bu. Iya, orang saya juga welas tanpa alis. Kadang-kadang itu begitu. Jadi seperti itu. Jadi mereka merasa sudah makan bergizi. Betul. Padahal tidak seimbang. Yang benar itu bergizi seimbang. Bergizi dan seimbang. Itu kuncinya. Yang seperti apa sih sebetulnya? Bergizi seimbang itu ada loh di media-media. Piramida makanan itu ya. Isi piringku. Isi piringku. Ya betul. Jadi ada. Satu piring itu isinya apa macam-macam ya. Harus sayuran, ada protein, vitamin dan lain-lain gitu ya. Cobalah kalau kita ke kafe-kafe. Maaf ya. Maaf. Protein semua gitu ya Bu. Karbo semua. Dan sekarang itu anak-anak belajarnya di situ. Ngobrolnya di situ sambil makan di situ kan gitu. Bergizi banget barangkali, cuma tidak seimbang. Nah ini sehingga perlu pengasuhan. Jadi sekali lagi bukan karena kurang makan, tetapi justru karena pengasuhan yang kurang pas. Ini menjadi bukan salah, tapi tidak pas. Kan harus. Ini baik hati loh Ibu, nggak boleh dikatain salah, tapi tidak pas gitu ya. Tidak. Karena kalau saya bilang itu tidak boleh, itu ternyata kekerasan. Itu kekerasan. Baik. Ini kalau pada di kafe-kafe kan isinya makanan kayak gitu kan, jarang pada kongko di kafe lotek gitu kan. Iya kan? Padahal kan itu mungkin gizinya lebih seimbang gitu ya. Lantas dengan kondisi yang seperti ini, nanti Dewan nambahi ya Bu, kan pasti punya program gitu. Apa yang kemudian dibuat? Jadi kelas-kelas tadi kan sebetulnya juga menjawab itu ya. Wonten malih, ada lagi Bu Ika. Sebenarnya selain kelas-kelas, sebenarnya kasus yang disampaikan Bunda tadi ya, bahwa menumbuhkan kesadaran itu adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Di kita sumber daya itu Ibu tidak kurang-kurangnya. Yang menyelenggarakan webinar gratis, pertemuan komunitas untuk ada yang ASI dan sebagainya itu kan bahkan itu loh, pertemuan gratis dapat makan, pulang disangoni, coba. Itu tapi banyak yang nggak datang. Ya datang juga. Datang. Tapi ilmunya nggak nyampe, nggak dipraktekin.
Aduh, Itu tadi boleh nggak sih gemes gitu? mungkin Je. Oke. Kita satu memang perlu sama-sama Je Betul. untuk Oh, oke. membangun kesadaran bersama. Mhm. Bukan lagi kita akan bicara individu, tetapi Oke. membangun kesadaran kolektif. Oh ya. Karena apa? Satu, kita sebagai, mungkin saya yakin banyak pasangan-pasangan muda ini yang memang punya awareness yang bagus Je. Oke. Ya. Untuk pengen anaknya sehat. Bahkan kan sekarang kita kalau lihat di YouTube, lihat di IG, lihat di thread yang FYP itu kan Ya. meal preparation gitu Oke. kan, oh Ya. sehat ini Ya. tanpa ini tanpa itu gitu Hmm. ya. Tapi mungkin belum menyebar luas gitu, sehingga baru dari individu itu. Nah ini bagaimana nanti mungkin bisa dengan fasilitasi ngeten Je, ini kita bisa membangun sebuah kesadaran kolektif dan kita perlu motor penggerak menika pun. Ya, betul. Motor penggerak. Dari unsur masyarakat? Iya, ya tentunya kita selaku pemerintah juga perlu memberikan fasilitasi pendampingan ya, bentuknya bisa kita upayakan bersama gitu. Ya, oke. Nah, ini artinya bahwa awareness-nya harus dimiliki siapa saja. Oke. Jadi kemudian pemerintah daerah sudah punya program-programnya. Ibu dan kawan-kawan yang ada di DPRD juga sudah punya fasilitas dan lain-lain. Gimana mensinergikan itu pada masyarakat kita? Tadi kan bukan karena nggak kekurangan maemnya, makannya, tapi lebih kepada bagaimana pengasuhan yang kurang tepat. Ya. Apa yang bisa disampaikan ke masyarakat? Terdelivernya gimana nanti Iya. program-programnya? Oke, jadi kami khususnya BKKBN tadi sudah menyampaikan ada program kelas orang tua hebat yang tahun 2025 kita lakukan secara 1 bulan sekali, 2026 makin masif. Ya, seminggu sekali. Minggu sekali. Artinya kan kita sudah mensuplai pengetahuan-pengetahuan itu tinggal diakses. Oke. Ya, bagaimana kita bersama-sama Bun Oke. untuk menimbulkan kesadaran kolektif yang sudah ada ini, yuk kita manfaatkan. Ya. Gitu. Nah, saya juga yakin banyak stakeholder yang lain juga melakukan hal yang sama. Gitu. Oke. Dari kami juga sering mengikuti kegiatan tersebut. Bayangan kami itu yang akses harusnya lebih dari itu. Oke. Gitu. Nah, apa yang BKKBN lakukan salah satunya? Kalau kita bicara wong Jawa, khususnya di Jogja ini kan wong itu kalau di wongke ngaten remen Ya. gitu ya. Membuat seseorang bisa bangga dan merasa dirinya ini bermakna. Nah, salah satunya adalah kami itu punya program wisuda kelas orang tua hebat. Oh, jadi ikatan itu ada juga? Ada wisudanya. Oh, di wisuda. Oh, oke. Jadi gini ya, setelah ikut beberapa Sesi, ya, ya. itu kita apresiasi, Oh, Bu. tanpa diuji nih. Oh, kami ada. Jadi kelas kerabat itu ada pretest dan posttestnya. Oh, begitu. Ada pretest, Ya. posttestnya, Jadi nggak ada asal. sertifikatnya Oh, yang baiklah. lulus, harus melampaui nilai tertentu Yeah. dan mengikuti. Kami kalau di DIY, karena ini yang mengadakan DIY, untuk wisuda ini kami syaratkan untuk 8 kali ikut. Oke. Minimal. Kenapa? Karena harapannya dengan 8 kali ini memang ilmunya tuh benar-benar cukup gitu ya, Oke. paling tidak. Pakem sangu ya. Iya, sangunya itu Oke. sudah ada. Itu kami wisuda, kita undang ya nanti dengan dress code yang ya seperti layaknya apresiasi itu, dan ternyata itu memberikan kebanggaan tersendiri. Oke. Kita panggilkan tokoh. Waktu itu saya kalau tidak salah ingat Mbak Indah pernah Ya. ikut di tempat yang kita adakan pertama Ya. kali ya. Kita undangkan tokoh yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Kita undangkan salah satunya Gusti Putrinya. Kita pernah mengundang 2 kali, dan nanti secara prosesi kita berikan plakat dan sebagainya. Dan ternyata itu dari kami kan juga perlu feedback ya dari teman-teman kami. Itu ternyata itu menimbulkan satu kebanggaan tersendiri. Oke. Ada yang kader itu langsung WA saya, Mbak Indah, terima kasih sudah bisa ketemu dengan tokoh-tokoh ini dan sebagainya. Itu ternyata itu membuat mongkok atine. Ya. Oh, Ini adalah Jen. salah satu hal yang bisa kita lakukan. Ini stimulus yang diberikan Iya, untuk para betul. orang tua. Mudah-mudahan mereka nanti jadi penggerak Iya, ya. harapannya. Ya itu Iya, jadi iya. dia nanti akan jadi agen perubahan. Iya, Iya. itu yang Dia akan mengajak betul. temannya, saudara-saudaranya. Ikut yuk ditularkan. Jadi orang tua Nah. hebat. Iya. Oh, yang dulu saya pernah ikutan juga. Iya. Oke.
Dan Nah, itu Saya pernah diajak, Bun. betul, itu Iya, ternyata gitu. marketing yang bagus. Ya, ya. oke, Atau oke. yang luar Dan biasa tuh. bisa merubah mindset Ya. orang Oke. yang tadinya bukan orang tua hebat menjadi orang tua hebat. Iya. Dan kalau sudah begini stunting Ada. ya insya Allah nggak ada deh di Nah, DIY terus ya. Setidaknya Ya. sangat minimal gitu. Saya boleh Dan- tambahin sedikit, Nje? Boleh, boleh. akan dong. timbul kemauan untuk menjadi orang tua hebat Ya. dari Diri dirinya sendiri. Ya. dengan penuh kesadaran Iya. tanpa embel-embel. Embel. Ya, Gimana, karena ya. ternyata Mhm. diawali dari kesadaran diri, oh aku diapresiasi. Oke, Dan oke. ini kan sangat penting, Je, Nah, untuk itu. kita memberikan apresiasi, saling support woman to woman ya. Ya. Nah, kami juga BKKBN selalu berbenah. 2024 yang kami wisuda itu namun kader dari kelompok BKB. Ya. Kemudian itu kan ibu-ibu juga ya, ibu-ibu yang punya balita, baik itu ada kadernya, ada anggotanya. Gitu. 2025 kita luaskan. Oke. Siapa saja selain kelompok BKK kita ada pengasuh pengelola TPA. Betul. Nah, oke. karena Betul. apa? Itu adalah yang menjadi sumber juga Betul. gitu. Karena kan usia-usia yang di TPA itu banyak yang masih di bawah 2 Ya, tahun dan masih di dalam 1000 hari pertama. kehidupan. Oh, oke. Ingatan saya kan, dan para pengasuh pengelola TPA ini adalah key person, orang penting untuk Betul. tumbuh kembang anak. Dan yang luar biasa lagi, kita luaskan lagi dengan para ayah, Ibu. Nah. Ya. Para ayah, jadi mulai 2025 kemarin kita juga mengajak ayah-ayah yang aktif dalam kelas kerabat kita, itu kita undang, kita wisuda gitu ya. Menjadi Kita berikan ayah hebat ya, gitu. Jadi ayah hebat. Jadi kami mencoba meluaskan dengan berbagai key person dari beberapa sasaran, dan tidak hanya ibu saja, Ya, gitu. dan ayah itu sangat penting. Nah ini Oke. Ini salah satu program ASI eksklusif Iya. berhasil itu karena ada ayah ASI. betul, Oh. Cek. Nah ini nanti ditanyain gimana caranya ngasih ASI ayahnya gitu. Jangan di Ini Nah, pasti akan menjadi judul tersendiri, sendiri nanti. Iya. baik. Ini kesempatan baik Mbak Indah, saya kepanggih Ibu, Nje, toh harapannya Nje dengan program yang di BKKBN ini sudah berkelanjutan menikah tahun ketiga, nanti seluruh pemirsa ya, kami akan melakukan kegiatan apresiasi kerabat itu di akhir tahun ini, insyaallah nanti di bulan November. Nah, mungkin nanti dari DPR ada dukungan yang bisa menguatkan kembali program kami sehingga kami semakin bisa meluaskan pada berbagai sasaran yang memang dirasa penting untuk kita rangkul. Baik. Selain Wah, ini menarik sekali loh. Jadi begini, ini bicara lain tapi masih dalam satu Serangkaian. Iya. Saya itu kan ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Tahun lalu pada peringatan Hari Ibu, kami membuat program deklarasi menolak pernikahan dini. Nah ini menjadi lanjutannya. Wah ini nanti berarti saya harus bicara satu meja dengan beliau. Jadi caranya kita kerja bareng tadi, jadi kolektif tadi itu benar-benar hidup, tumbuh dan berkembang. Ya. Jadi kalau kita bicara soal upaya intervensi pencegahan stunting pada pernikahan usia muda, salah satunya adalah dengan cara program-program yang memang didesain untuk bisa menekan angka stunting di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi sekarang bukan hanya masalah bagaimana mereka itu makannya salah, tapi justru pada bagaimana pengasuhan yang kurang tepat. Besok ada gerakan juga untuk eyang-eyang yang itu tadi, yang melas tanpa alis, ya betul. menghilangkan welas tanpa alis gitu ya. Nah ini nanti Melalui program itu, melalui DPR ya. Jogja istimewa membuat kelas pengasuhan untuk pencegahan stunting bagi kakek nenek. Oke, baiklah. Kita talk di sini. Ya. Jadi ini muncul berdasarkan podcast dari DP3AP atau siaran di televisinya gitu. Oke, baiklah. Tapi di balik semua program yang luar biasa ini, kita juga perlu mengingatkan pada pemirsa. Sebetulnya kalau anak yang stunting itu besoknya akibatnya apa sih gitu. Ibu ini kecuali DPRD kan beliau juga ahli kesehatan gitu. Jadi Ibu harus jelasin ke kita. Ya, sebetulnya saya bukan ahli kesehatan, cuma saya itu bidan. Oke. Nah, jadi bidan itu kan ya fokusnya itu ada di ibu dan anak. Ya.
Jadi bagaimana stunting itu akibatnya, aduh ini sesuatu yang luar biasa. Kalau sampai kemudian anak-anak ini tetap stunting, maka kelas ini harus betul-betul jadi. Saya kulaan di masyarakat. Ternyata masih ada loh stunting, DIY masih 17, berapa. Sleman yang paling rendah. Nah, sehingga kita itu ini perlu banget ini stunting ini gitu. Karena apa? Anak yang stunting ini dia nanti ketika dewasa sudah tubuhnya pasti kan kerdil nih, cara berpikirnya, wawasannya, dan kecerdasannya. Itu semuanya kurang. Dan ketika itu sudah terjadi ketika dewasa, maka ya ini agak sulit memperbaikinya. Baik. Itu yang akan terjadi kalau anak kita stunting. Jadi nggak pengen seperti itu, monggo pengasuhannya harus yang benar. Baik. Jadi seperti itu ya, Bu. Itu Ibu komunikasikan juga pada mereka yang datang dan masyarakat yang ketemu dengan Ibu selalu ya. Baik. Yang perlu dikomunikasikan juga gini, karena dalam keluarga itu kan harus terjalin komunikasi yang baik. Apa tipsnya, Cenita? Yang pertama sebenarnya kalau kita bicara stunting stunting itu hal penting juga kaitannya dengan edukasi Mungkin kalau Bunda sebagai juga tenaga kesehatan itu paham sekali bahwa program yang disosialisasikan sudah kemana-mana pasti masih ada tidak untuk mengcover 100% itu kan perlu daya dan upaya, masih ada jeglongnya begitu. Nah ini juga edukasi itu perlu dilakukan dalam keluarga. Karena apa? Kadangkala yang tahu hanya ibunya, ya kan? Bapaknya nggak ngerti. Nah, belum lagi kalau nanti ada budaya hidupnya masih bersama dengan simbahnya, gitu. Yang ngerti ibu itu, simbahnya jadi atau orang tua kerja nanti ada ART atau pengasuh. Sementara itu belum paham. Nah, itu juga perlu menjadi concern kita bagaimana edukasi kaitannya dengan stunting itu dalam keluarga. Yang kedua, bagaimana komunikasi? Ya, komunikasinya memang kalau kita bicara normatifnya memang harus bagus. Kenapa? Kenapa harus bagus? Karena komunikasi yang baik antara anggota keluarga dengan keluarga yang lain ini akan menimbulkan sebuah dukungan keluarga yang suportif untuk apa? Untuk mencegah stunting yang kita harapkan. Contoh sederhananya, ada ibu hamil. Ada ibu hamil. Kalau ada komunikasi yang bagus dengan pasangan, akan menimbulkan dukungan yang baik, support yang bagus, tentunya akan mendukung. Nek prekso ya diterke gitu. Ada mboten pun yang enggak diantarkan. Ada toh. Nah, ada banyak dukungan. Karena dukungan di 1000 hari pertama kehidupan itu tidak hanya penting, sangat penting. Sangat penting. Karena itu menjadi fondasi bagaimana kejadian stunting itu terjadi. Sehingga bagaimana komunikasi yang sehat tentunya komunikasi yang dua arah terhadap pemahaman apa itu stunting. Sehingga akan menimbulkan dukungan. Kalau sudah mendukung tentunya tidak hanya sampai di thinking, pasti akan di actionnya. Jadi jangan hanya dipikir saja, cuma nggak pernah dilakuin. Itu mesti harus dilakuin gitu ya. Bahkan mengantar istri berobat atau kontrol aja itu sangat-sangat penting Ibu tadi mengingatkan minum obatnya, mengingatkan makanan yang harus bergizi seimbang. Baik. Dan ini pengetahuan ini memang seperti tadi saya sangat sepakat dengan mulai remaja sudah harus dijalankan ya. Supaya mereka tahu apa yang harus dilakukan. Baik, jangan terlambat untuk mendeliver pesan-pesan ini. Bahkan menyapa bayinya yang masih dalam kandungan. Itu ada hubungannya dengan sangat. Sangat. Maka ibunya ini supaya nanti kamu pinter ya. Jadi ya ini makanan sehat untuk dedek bayi kita gitu. Terus dedek bayinya bilang, "Ih, patune mamah yang pengen" gitu. Alasannya kan untuk dedek bayi. Ibu, secara kebijakan atau apapun yang sudah Ibu lakukan bersama dengan masyarakat ya. Karena Ibu ada di Komisi D, Ibu sering ketemu masyarakat dimanapun di seluruh DIY. Apa yang masih mereka komunikasikan ke Ibu? Banyak yang sambat nggak Bu soal pemenuhan gizi atau pengasuhan? Pemenuhan gizi sebetulnya mereka kan bukan tidak tahu, tapi karena kemudian bahayanya nanti yang tidak seimbang itu kemudian menjadi kebudayaan. Bahwa makan itu seperti itu, padahal itu tidak seimbang.
Nah, keluhan di masyarakat sebetulnya orang-orang tua ini sudah mengeluh loh. Sekarang anaknya tidak pernah makan di rumah, go food, tidak makan masakan ibunya. Itu sudah menjadi keluhan ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, inilah kemudian perlunya komunikasi yang efektif, komunikasi dua arah, tentu tanpa melukai. Kadang-kadang kan ini ibunya atau bapaknya kemudian menjustifikasi bahwa kamu tuh loh selalu makan yang tidak benar. Nah, sehingga kemudian anaknya ini benar atau tidak benar itu yang saya suka. Sehingga ketika orang tuanya mungkin mulai bicara, dia pergi, dan ini yang saya terima dari masyarakat. Keluhan dari masyarakat. Sehingga tadi programnya BKKBN ini sungguh luar biasa, dan sasarannya saya setuju, bukan saja BKB, bukan saja nanti kakek nenek, tapi remaja pun. Jadi seluruh yang ada komponen keluarga itu semuanya harus jalan ya, harus tahu bareng. Tadi sudah ada program genre dan sebagainya sih sebetulnya itu jalan ya. Ibu menurut saya Bu, kalau kaitannya dengan kemiskinan Bu, karena stunting kan erat kaitannya. Iya bolehlah kita mengatakan sekarang lebih banyak ke pengasuhan, tapi kita nggak boleh menutup mata dengan keluarga-keluarga miskin yang masih ada dan sebagainya. Apa yang mau Ibu sampaikan? Ya, menurut saya tidak mutlak ya, karena banyak orang kaya. Iya, betul. Yang salah makan tadi. Dia bisa, tapi kemudian bisa kurus juga. Jadi anak orang kaya pun bisa stunting karena salah pengasuhannya. Stunting karena ibunya ketika hamil, dia tidak mau nambah beratnya banyak. Sehingga dia membatasi makanan. Kemudian menurut dia, minum vitamin berarti nanti akan tambah makan. Aku berarti nggak usah minum vitamin. Supaya dia tetap kurus, tinggi, langsing. Nggak lihat saya Bu, waktu bilang gitu. Kurus, tinggi, langsing, lihat saya gitu. Kalau itu langsung, nggak lihat langsung, bukan. Jadi artinya itu ya. Tapi kalau di luar itu yang dia secara ekonomi kurang baik, sebetulnya pemerintah sudah punya banyak program ya untuk mengatasi itu ya. Termasuk posyandu. Itu kan di masyarakat itu ada posyandu yang mengajarkan bagaimana makanan untuk mulai dari bayi sampai lansia. Diajarkan, diberi contohnya oleh ibu-ibu sendiri. Tapi ikutan dong, jangan sampai taman gizi di posyandu tuh sepi karena orang-orangnya nggak datang. Gitu kan, sedih kalau pas lagi seperti itu. Karena posyandu kan sekarang sudah ada balita, ada lansia pun ada posyandu ya. Sebetulnya itu program dari pemerintah. Yang luar biasa maksudnya. Sebetulnya kalau program-program itu diikuti semua, ya itu sudah bagus. Cuma barangkali ini sudah sedikit usang, harus dimodifikasi. Seperti kelas-kelas itu tadi, kan ini kelas ini istilahnya baru kan. Padahal mungkin kan sebetulnya core-nya sama. Cuman cara atau media yang digunakan supaya menjadi menarik, menjadi lebih berharga dan dihargai. Kan luar biasa. Jadi memang harus dimodifikasi terus. Setiap kelas nanti ada kuis juga. Iya, kan? Ada kuis, ada hadiahnya, ada game-gamenya juga. Ada hadiahnya. Jadi berapa lama sih kelasnya? Kurang lebih 2-3 jam termasuk pengerjaan pretest, posttest, termasuk ada kuis yang kami juga memberikan hadiah. Sekarang juga itu tadi Bun, karena kita juga mengembangkan sesuai dengan zamannya, hadiahnya kan enggak barang gitu ya, kita berupa e-money seperti contohnya. Bisa buat belanja, e-money. Belanjanya jangan skincare tapi gizi untuk anak-anak Anda. Karena waktu kita nggak banyak, barangkali ini pesan dari masing-masing ya. Saya mulai dulu dari Bu Ika. Jadi kalau kaitannya dengan stunting ya, kita sebenarnya memang perlu fokus pada hulunya itu. Jadi remaja ini menjadi salah satu yang perlu concern kita, bahwa remaja ini perlu kita persiapkan untuk siap menghadapi kehidupan berikutnya. Salah satunya adalah menikah. Dan persiapan menikah ini juga kita mulai tidak hanya dari segi psikis, tapi juga segi fisiknya, supaya mereka siap untuk berproses dalam kehamilan.
Karena kehamilan ini sangat erat dengan bagaimana kondisi kesehatan kita. Dan nanti kaitannya dengan pengasuhan sangat penting sekali bagaimana mempersiapkan kehidupan psikologis untuk para calon-calon pengantin ini. Sehingga persiapan yang berupa fisik, psikologis itu sangat penting untuk persiapan untuk para remaja yang akan menikah. Bukan hanya sekedar ingin menikah, tapi benar-benar merencanakan pernikahan itu sendiri. Bahkan sampai merencanakan kapan ingin memiliki anak hingga siap. Sehingga kita bisa mencegah, kita bisa terus tidak menambah angka-angka stunting baru khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ini loh pentingnya keluarga tuh berencana. Jadi harus direncanakan. Pernikahan yang direncanakan ya insya Allah akan lebih bisa tertata gitu ya dibandingkan dengan tiba-tiba harus menikah karena sesuatu hal. Oke. Jadi kesehatan psikologi, kemudian fisik dan ekonomi jangan bahkan lupa. Ekonomi itu jangan lupa. Karena tanpa persiapan ekonomi yang bagus, tentunya ya rumah tangga ini akan berjalan juga dengan roda ekonomi. Kenapa psikologis itu penting? Karena banyak terjadi kasus-kasus perceraian itu juga di usia-usia muda, ya, anak-anak dengan pernikahan dini. Karena apa? Karena di usia-usia remaja itu pola pikir itu belum bisa mengambil keputusan yang dengan berbagai pertimbangan seperti kita orang-orang dewasa. Memang di masa itu kognitifnya sudah berkembang, tetapi masih ada tapinya, masih perlu pendampingan untuk melakukan keputusan-keputusan. Gitu. Beda dengan kita orang yang sudah dewasa. Sehingga ujung-ujungnya nanti selesai. Dan sebagainya. Atas gitu. Bu Ika. Monggo Ibu. Nggih, matur nuwun. Jadi kehidupan, perjalanan hidup itu adalah sebuah siklus yang itu pasti. Dan di setiap tahapan itu ada yang harus digarisbawahi. Harus berbuat apa, oleh siapa, seperti apa. Itu setiap siklus itu berbeda-beda. Jadi pengasuhan pada remaja tentu akan berbeda dengan ketika dia sudah dewasa. Tentu akan berbeda ketika dia orang tua kan juga harus diasuh nih. Iya. Karena bukan kemudian kalau orang tua kemudian sudah menjadi sempurna, maka beliau punya kelas untuk lansia. Jadi setiap siklus ini harus terus diisi. Dan jangan lupa, bukan hanya ekonomi. Dan yang tadi sudah disebutkan, menurut saya sosial dan budaya itu menjadi kata kunci juga. Bagaimana kita menciptakan lingkungan sosial, yang lingkungan sosial itu kemudian juga akan menjadi lembaga pendidikan tidak resmi, dan itu setiap orang mengalami. Dia ditempa di lingkungannya. Kalau sosial dan budayanya tidak disaring, maka kemudian hasilnya akan berbeda. Baik. Ini menjadi apalagi DIY. Saya selalu mengatakan DIY harus berdasarkan budaya DIY, yang kemudian kita tidak salah mengartikan yang memayu hayuning bawono tadi itu harus kita artikan dengan cara yang baik dan benar. Bukan sesuatu simbol yang muluk-muluk, tidak. Tapi ini sesuatu yang luar biasa gitu. Yang harus kita laksanakan bersama. Nah, tugas saya karena saya ini wakil masyarakat, maka setelah saya kulaan di masyarakat, apa sih sebetulnya yang Anda rasakan, yang apa sih sebetulnya yang Anda butuhkan gitu. Kemudian saya cocokkan dengan apa sebetulnya yang sudah saya lihat di masyarakat. Karena DPRD adalah salah satu penyelenggara pemerintahan, maka kemudian kami bawalah di area penyelenggaraan pemerintahan ini sesuai dengan tugas dan fungsi kami, yaitu legislasi. Ketika aturannya belum ada, yuk kita buat aturannya. Ketika sudah ada, sudah tidak layak, tidak pas lagi, yuk kita rubah. Ketika masyarakat belum tahu, kita sosialisasikan ke masyarakat. Sehingga kemudian ini butuh anggaran loh, yuk kita bicara. Sebetulnya berapa anggarannya?
Ya. Dan kemudian ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya. Maka muncullah fungsi pengawasan. Oke, terus Mbak Nur. Kaitannya dengan sosial dan budaya dan sebagainya, ini meningkatkan awareness masyarakat. Kalau ada yang stunting, walaupun kita bukan keluarganya, kita bergerak ya, supaya ini bisa sama-sama menjadi agen perubahan. Nggak ada lagi stunting. Gitu. Nggak rese sih sama tetangga, mengingatkan nggak apa-apa, ya kan? Atau mungkin kasih bantuan supaya mereka terhindar lagi dari yang namanya salah gizi atau malgizi, karena ini masih kronis ya di DI dan juga di Indonesia. Mbak Nur, bunda-bunda yang luar biasa, atas baru boleh nggak tepuk tangan dulu untuk kita bertiga ya. Terima kasih. Next ya, mudah-mudahan bisa ngobrol lagi ya. Asal manfaatkan waktu sebaik mungkin. Mudah-mudahan sehat. Ya, amin, amin. Ya, salam untuk keluarga tercinta. Mbak Nur. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa Anda ambil. Bagaimana kita bisa menjalankan peran-peran yang baik ya. Kita sebagai ibu, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai anak, Anda sebagai remaja. Yuk belajar bareng yuk. Ada Kemenduk Bangga BKKBN siap juga membantu Anda. Jangan lupa langsung juga datang ke DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta juga boleh. Di sana banyak fasilitas yang bisa Anda dapatkan. Saya Indah Ardina, sampai jumpa. Salam Indonesia.